sehat selalu. Terima kasih buat waktunya hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga untuk kepala sekolah yang sudah hadir pada kegiatan kita siang hari ini, di mana kita akan diskusi tentang bagaimana melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Juga terima kasih buat ibu-ibu guru semua buat waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Namun sebelum kita mulai kegiatan kita, saya akan membagikan materi yang akan kita diskusikan pada siang hari ini untuk kita semua. Karena hari ini siang hari kita berdiri dulu semuanya, biar semangat. Kita goyang-goyang ke kanan dulu. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi tepuk semangat. 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 Terima kasih Ibu. Karena siang hari supaya kita nggak ngantuk ya. Tetap semangat Bu. Mohon maaf saya sambil duduk aja lah ya. Oke. Terima kasih Bu-Ibu. Materi yang sudah saya bagikan tadi bisa kita lihat di situ ada kegiatan kita hari ini budaya positif. Salah satu budaya positif itu adalah disiplin ya. Harusnya kita bikin kesepakatan kelas dulu ya. Tapi nggak apa-apa lah karena waktu dan ibu-ibu juga banyak kegiatan, ibu kepala sekolah ada pertemuan. Jadi kita untuk mempersingkat waktu kita langsung ke materi saja. Dalam budaya positif ini salah satunya adalah disiplin. Di situ dapat dilihat pada lembar berikutnya itu apa sih makna disiplin itu dalam kegiatan kita di sekolah. Mungkin ada pendapat dari Ibu Rukmini, Bu, menurut Ibu makna disiplin? Ya, kita harus mendisiplinkan waktu. Ya, pokoknya semua disiplin lah. Misalnya ibu kepala sekolah memberikan peraturan kita harus memakai baju seragam setiap hari Senin, memakai baju putih dan hari Rabu. Biasanya sih begitu. Menurut Ibu Wulan? Kalau disiplin itu seperti yang perkataan yang positif, misalnya harus jangan melanggar aturan, misalnya hari kayak ibu bilang tadi hari Senin kita anak pakai seragam pink, jadi itu adalah contoh disiplin. Iya, itu juga merupakan bagian dari disiplin ya Bu. Di sini kita dapat melihat bahwa apa sih makna disiplin itu. Kita harus tahu dulu bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dan diri kita sendiri. Jadi kita sebagai guru harus mendisiplinkan diri kita dulu sebelum kita meminta murid kita untuk disiplin. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kayak datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, itu merupakan juga salah satu budaya disiplin di lingkungan sekolah. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kadang-kadang ketika kita ingin menerapkan budaya disiplin ini, budaya positif di sekolah kita kan pasti banyak tantangan ya. Ada anak-anak, ada orang tua dengan orang tua, dengan anak-anak juga, dengan diri kita sendiri kadang-kadang kita juga mengalami tantangan. Namun untuk mencapai tujuannya ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pastinya yang pertama-tama kita berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah ya Ibu ya. Berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah, hal-hal apa saja sih yang perlu kita tingkatkan di sekolah kita ini supaya kedepannya kita boleh menciptakan budaya positif.
Selanjutnya kita berkolaborasi sesama teman sejawat, saling bertukar pikiran, diskusi, hal-hal mungkin seperti yang kemarin saya sakit, Bu Bulan, saya tanya gimana kegiatannya di sana ya kan Bu, itu diskusi gimana sih ngatasi anak bila seperti ini, itu juga bisa kita diskusikan bersama-sama. Kemudian untuk mencapai tujuan itu lebih maksimal lagi, kita bisa berkolaborasi dengan orang tua pastinya. Tapi kalau berkolaborasi dengan orang tua ini butuh pendekatan juga ya, karena orang tua kan sibuk juga. Selanjutnya, makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa sih yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Pastinya kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak menggunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal tidak seperti itu ya sebenarnya ya. Salah satu penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan kelas itu, yang dapat dilakukan adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Seperti yang kita sudah dapat dari Bu Lisa kemarin, sebelum memulai kegiatan kita membuat kesepakatan kelas, sehingga anak-anak juga akan mengingat kalau kita di Volvo ya Bu ya, kita sebelum mengeluarkan anak-anak kita bikin kesepakatan boleh main di taman, anak-anak mainnya dengan teratur, main peluncuran lewat tangga. Kalau tidak setuju kembali ke kelas. Kalau setuju kita akan main di taman tapi sesuai dengan aturan. Kalau di kelas kita juga bisa bikin kesepakatan kelas, misalkan ketika guru berbicara murid-murid diam. Nanti ibu guru bisa menulis di kertas atau bikin gambar-gambar mulut dicoret dilarang bicara, bisa juga kan seperti itu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, bisa kita bikin gambar. Kalau anak-anak TK kan susah ya kalau nulis kan, belum semua kan bisa nulis. Kita buat gambar tempat sampah, baru ada sampahnya kita kasih panah, sekreatif mungkin lah bisa. Baru nanti anak-anak di sini nanti kita kasih gambar-gambarnya, misalkan di sini ada gambar bibir dicoret, ada tempat sampah, ada sampah, panahnya, terus apa gitu. Nanti anak-anak pilih kesepakatan kelas apa yang kita mau, misalkan. Nanti dia daftar salah satu, misalkan Cia maju mau apa, dia ambil bibir. Nanti kita jelaskan. Berarti anak-anak tidak berbicara pada saat berbicaranya pada saat ingin berbicara angkat tangan. Ibu guru berbicara, anak-anak harus diam, tidak berbicara. Kemudian buang sampah pada tempatnya, nanti ambil tempat sampah, kreatif mungkin. Atau bisa juga dengan ibu guru yang menulis, anak-anak yang berbicara, ibu guru yang menulis. Kalau ada murid-murid yang sudah bisa menulis, bisa juga seperti itu. Itu adalah budaya-budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah. Kalau dari TK Immanuel kita sudah presentasikan ya Ibu Kepala Sekolah ya. Budaya positif yang kita sudah lakukan setiap hari adalah memberi kesempatan anak-anak untuk memilih apa yang menjadi keinginannya pada saat mengungkapkan salam. Itu adalah budaya positif yang sangat diapresiasi sekali pada saat saya presentasi kemarin, dan teman-teman semua di sekolah lain belum menerapkan itu. Memang mereka bilang di YouTube banyak, tapi mereka belum menerapkan, sedangkan kita dari zaman COVID sudah menerapkan. Jadi diharapkan itu terus ditingkatkan dari sekolah kita sebagai pembiasaan dan bisa menjadi percontohan bagi sekolah lain. Itu juga salah satu memberi kesempatan pada anak-anak untuk anak-anak bisa mengungkapkan pendapat
mereka diberi kesempatan berpendapat secara tidak langsung. Mereka bisa menunjukkan apa sih yang mereka mau. Pagi-pagi mereka mau kompak, dipeluk, salaman. Itu saja sih kalau dari sekolah kita. Mungkin ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah, hal-hal apa saja yang perlu diterapkan di sekolah kita ini? Silakan Bu. Mungkin tambahannya itu kebiasaannya itu seperti di pagi hari mungkin itu nanti anak-anak diusahakan sebelum anak-anak masuk ke area sekolah itu ibu gurunya mohon disambut. Jadi segera mungkin ibu gurunya datang, jadi sebelum anak-anak datang itu kita sambut. Itu nanti kita akan lakukan karena ini kan belum 1 bulan sekolah. Jadi nanti ibu gurunya di depan, ya karena kita ini di depannya di jauh ya, di depan gerbang kita di sini. Jadi anak-anak disambut untuk selamat pagi. Itu aja sih kalau masukan buat saya untuk kebiasaan, karena kan selama ini Ya, demikian Ibu-Ibu pembahasan kita hari ini, bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kita, terutama juga di kelas kita masing-masing. Semoga kedepannya TK Immanuel semakin jaya, semakin menjadi sekolah yang kita harapkan, sekolah yang ramah anak. Pastinya itu yang kita cita-citakan sesuai hasil diskusi kita kemarin sebagai visi kita ke depan. Itu juga yang akan nanti kita bahas dengan yayasan. Kita akan merubah visi kita ke depan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu sudah saya buat dalam satu proposal. Nanti saya dengan Ibu Kepala Sekolah akan menghadap ke yayasan untuk visi dan misi yang akan dijalankan di TK Immanuel. Semoga kedepannya TK Immanuel semakin mendekati dan boleh mencapai tujuannya, visinya sebagai sekolah Kristen yang berlandaskan iman Kristiani yang benar, dan anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Ibu-Ibu. Selamat siang, sampai jumpa lagi.